kok belum makan? Belum dianterin. Tapi pagi sarapan kan? Sarapan itu harus ya. Kalau nggak sarapan pagi, nanti konsentrasi untuk belajar pasti akan berkurang. Nggak bisa konsentrasi, ya. Jadi harus sarapan. Kalau nggak sarapan, berarti harus bawa bekal di istirahat pertama. Oke, siap untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini? Siap? Semangat dong. Siap? Semangat. Konsentrasi? Konsentrasi kita tepuk tangan konsentrasi dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi. Oke, berarti sudah siap dan kalian sudah harus konsentrasi di dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita matematika, ya, yaitu tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, sebelumnya kita juga sudah sedikit mempelajarinya tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Misalnya, ya, kecepatan Pak Rijal menempuh perjalanan naik motor 60 km per jam. Nah, di situ dari 60 km per jam itu, nah berarti di sini ada besaran apa namanya kalau kilometer? Besaran jarak dan jam itu adalah besaran waktu. Ya, kita sudah sedikit membahas tentang dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu topik kita hari ini tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Ya, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, untuk bisa menentukan jarak, kecepatan, dan waktu, kita harus mempunyai rumus, ya. Ada rumusnya, bagaimana cara mencari kecepatan, bagaimana mencari jarak, bagaimana cara mencari waktu. Nah, anak boleh lihat. Nah, ini ya, kelihatan? Kelihatan. Nah, Miss mau bertanya, siapa yang tahu jarak dari rumahnya ke sekolah ada berapa kilometer atau berapa meter? Tahu nggak jarak dari rumah ke sekolah berapa kilometer atau berapa meter? Tahu. Jadi hitung. Nah, kalau misalkan kalau Miss ya, jarak dari rumah Miss ke sekolah itu 5 kilometer. Gitu ya, 5 kilometer. Kalau naik motor ditempuh dengan waktu kira-kira 15 menit. Gitu. Jadi apa tujuannya kita belajar tentang jarak, kecepatan, dan waktu? Supaya kita bisa menentukan jarak dari rumah kita menempuh berapa lama. Gitu ya. Kalau misalkan tadi Miss Ria 5 km dari rumah Miss ke sekolah. Berarti Miss menempuh jarak, tapi kalau naik motor ya, kalau jalan kaki pasti waktunya akan lebih lama, lebih banyak, ya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang rumus mencari jarak, kecepatan, dan waktu, ya. Jadi topik kita hari ini kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, kalian perhatikan. Ini namanya adalah, supaya anak-anak gampang untuk mengingatnya, ini bisa dikatakan dengan segitiga ajaib. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah
segitiga Jokowi. Ya kan? Jadi lebih gampang untuk mengingat bahwasanya presiden kita adalah Presiden Jokowi. Jokowi. Jadi kalau mengingat apa rumus mencari jarak, kecepatan dan waktu, berarti ingat Jokowi. Bahwasanya J-nya itu adalah jarak, K-nya itu adalah kecepatan, dan W-nya itu adalah waktu. Nah, berarti untuk mencari jarak, ya, untuk mencari jarak, caranya begini, ya. Jarak, kalau yang ditanya jarak, berarti nanti kita tutup dulu huruf J-nya. Jarak, kita tutup. Nah, berarti yang sisa apa? Nah, perhatikan ya. Di sini ada tanda titik 2. Ini artinya bagi. Berarti kalau ke bawah itu bagi. Berarti kalau ini yang di tengah ini kiri ke kanan itu kali. Di sini udah kelihatan ya. Bahwa saya di sini kalau ke bawah bagi, kalau kiri ke kanan dikali. Berarti rumus mencari jarak. Apa tadi? Kita tutup J-nya. J itu adalah jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. Nah, berarti J sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita mencari kecepatan, kita tutup kecepatannya. Berarti dia sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir apa yang belum? Yang ditanya yang terakhir apa? Jarak udah, kecepatan udah. Terakhir waktu. Berarti kita tutup waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk rumusnya sudah bisa semuanya? Sudah, ya. Gampang kan? Jadi ingat aja, pakai segitiga, terus jarak, kecepatan, dan waktu. Ya. Nah, J itu tadi apa? Jarak. K itu apa? W itu apa? Waktu. Nah, sekarang kalau jarak itu biasanya ditentukan dengan kilometer, meter, sentimeter, dan sebagainya, dan selanjutnya, ya. Kalau kecepatan itu ditandai dengan kilometer per jam atau meter per detik atau meter per menit. Nah, kalau waktu jam, menit, detik. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, ya. Jadi harus ingat dulu, harus tahu dulu apa rumus-rumus untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Ya, jadi diingat JKW. Kalau mau ke bawah, ini batasannya ya. Nih, berarti kalau mau ke bawah sini dibagi. Berarti mau ke kiri dan kanan itu dikali. Paham? Oke, sekarang Miss akan kasih
kasih contoh yang sederhana dulu ya. Kasih contoh yang sederhana sebelum ke penyelesaian masalah atau soal cerita ya. Misalnya diketahui jarak 100 meter. Jarak 100 meter. Kemudian dengan waktu 20 menit. Maka yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatannya berapa? Nah, kalau ditanya seperti ini, jaraknya udah ada kan? 100 meter. Waktunya, ini contoh ya, 20 menit.